Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui untuk mengerahkan pasukan Zionis IDF di penjuru Gaza. Dikatakan Netanyahu, ia akan segera mengesahkan operasi intensif tersebut di Gaza selesai Kabinet Keamanan memberikan suara. Perdana Menteri Israel memerintahkan agar IDF menduduki Gaza selamanya. Tak hanya itu, Netanyahu juga memerintahkan IDF untuk membasmi Hamas. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu menyatakan bahwa rencana itu merupakan rekomendasi dari Kepala Staf IDF Eyal Zamir. Operasi militer yang dinamai Gideon Chariots ini juga memiliki tujuan untuk membebaskan sandera yang masih ditawan. Sementara itu, juru bicara IDF Brigjen Evi Davrin mengatakan, operasi ini bertujuan untuk mengembalikan sandera dan mengalahkan kekuasaan Hamas. Disebutkan, operasi itu akan mencakup serangan berskala luas dan pergerakan mayoritas penduduk Gaza. IDF juga akan menerapkan model Rafah, yang mana seluruh infrastruktur Hamas akan dihancurkan dan wilayah Gaza dinyatakan sebagai bagian zona penyangga Israel. Merespons serangan rudal terhadap Bandara Ben Gurion, Israel melesatkan balasan ke Yaman pada Senin 5 Mei 2025 malam. Serangan udara itu dilakukan Israel selesai berkoordinasi dengan sekutunya Amerika Serikat. Dilaporkan 30 jet tempur Israel melakukan penyerbuan tersebut. Sebanyak 48 bom juga dijatuhkan di lebih dari 10 target selama serangan di Yaman. Militer Israel mengumumkan pasukannya mengebom target-target Houthi di Hodeidah, Yaman Barat. Mereka mengklaim serangan itu menyasar pelabuhan Hodeidah dan pabrik beton. Dikutip dari Tribun News, tentara Israel mengklaim pelabuhan tersebut digunakan Houthi untuk menyelundupkan senjata. Selain itu, pelabuhan Hodeidah dianggap sebagai lokasi Iran untuk mengirim peralatan militer ke Houthi. Lebih lanjut, sumber keamanan Israel mengatakan serangan terhadap Yaman akan dilakukan dalam 8 gelombang. Puluhan pesawat tempur Israel pun akan dikerahkan untuk menyerang pelabuhan Hodeidah bersamaan dengan serangan Amerika Serikat. Tentara Israel disebut menamai serangan di Yaman ini sebagai Operasi Kota Pelabuhan. Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu melontarkan pernyataan mengejutkan pada Senin 5 Mei 2025 malam. Pernyataan itu disampaikan selesai Kabinet Keamanan Israel menyetujui perluasan operasi di Gaza. Diketahui Eliyahu menyerukan agar pasukan pertahanan Israel IDF mengebom toko-toko makanan di wilayah kantong tersebut. Bukan tanpa alasan, hal itu dilakukan agar warga Palestina semakin kelaparan. Dikutip dari Tribun News, menurut Eliyahu, mengebom cadangan makanan Hamas bukanlah masalah besar. Ia kemudian menyarankan agar warga sipil Gaza mengikuti rencana emigrasi daripada harus merasakan krisis pangan. Dengan mengebom cadangan makanan, maka warga Gaza akan dilanda kesulitan. Sehingga menurut Eliyahu, situasi tersebut akan membuat militan Hamas terdesak. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa pasukan Zionis akan terus mempertahankan kendali atas wilayah-wilayah yang telah berhasil direbut di jalur Gaza. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu lewat sebuah klip yang dibagikan di X pada Senin 5 Mei 2025. Israel bakal bertahan hingga semua tujuan strategis dalam operasi militernya tercapai. Keputusan ini muncul setelah Kabinet Israel mengesahkan langkah untuk memperkuat serangan terhadap Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, Netanyahu mengatakan langkah tersebut bisa mempercepat upaya untuk membebaskan para sandera. Ia pun menekankan bahwa IDF tak akan mundur hingga Hamas kalah. Namun Netanyahu menegaskan bahwa tujuannya bukan hanya untuk mengalahkan Hamas. Namun Israel ingin memastikan bahwa wilayah Gaza tak lagi digunakan sebagai tempat perlindungan bagi militan Palestina.
Api besar tampak berkobar di pelabuhan Hodeidah, Yaman pada Senin 5 Mei 2025 malam. Diketahui api tersebut akibat serangan yang dilancarkan militer Israel. Pasukan Zionis melesatkan serangan balasan seusai Bandara Ben Gurion dirudal oleh kelompok Houthi. Dikutip dari Reuters, serangan itu menewaskan 1 orang dan melukai 35 lainnya. Diperkirakan kerusakan mencapai 70% dari 5 dermaga, gudang, dan area bea cukai. Menilik rekaman yang ramai beredar di media sosial, api besar tampak menyala-nyala. Asap tebal juga terlihat mengepul di udara. Dilaporkan Israel melesatkan sekira 30 jet tempurnya untuk menyerang pelabuhan Yaman itu. Serangan tersebut dilakukan Israel seusai berkoordinasi dengan sekutunya, yakni Amerika Serikat. Militer Israel IDF mengeluarkan peringatan langsung pada warga sipil Yaman Selasa 6 Mei 2025. Pihaknya menyerukan agar warga Yaman segera melakukan evakuasi dari area sekitar bandara sana. Peringatan tersebut disampaikan lewat pernyataan resmi juru bicara IDF Avichai Adrei. Dikutip dari Ynet News, Adrei turut melampirkan peta lokasi dalam pesan berisi peringatan itu. Disebutkan Adrei, nyawa warga sipil Yaman dalam bahaya jika tak mengevakuasi diri dan mengungsi. Diketahui langkah ini dilakukan Israel seusai Houthi menembakkan rudal ke dekat bandara Ben Gurion. Sebagai tanggapan, militer Israel kemudian melancarkan serangan udara ke berbagai target Houthi di Yaman, termasuk pelabuhan strategis Hodeidah dan fasilitas industri di kota Bajil. Peringatan ini dinilai sebagai indikasi serius bahwa Israel mempertimbangkan aksi militer lanjutan terhadap posisi-posisi Houthi. Israel kembali melesatkan serangan ke Yaman setelah sebelumnya membombardir pelabuhan Hodeidah. Kali ini jet tempur Angkatan Udara Israel dilaporkan menyerang Bandara Internasional Sanaa di ibu kota Yaman. Dikutip dari The Times of Israel, ledakan dilaporkan terjadi di area bandara. Serangan itu dilakukan sebagai respons terhadap tembakan rudal yang dilakukan Houthi di dekat Bandara Ben Gurion. Israel sendiri telah memberikan peringatan pada warga sipil Yaman agar segera mengungsi. Peringatan itu disampaikan oleh juru bicara IDF Avichai Adrei lewat X-nya pada Selasa 6 Mei 2025. Sebelumnya, militer Israel juga melesatkan serangan besar ke sejumlah target Houthi di Yaman, termasuk pelabuhan strategis Hodeidah.